Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan soal matematika materi rumus-rumus segitiga. Nah, ini bagian dari matematika wajib kelas 10. Oke, kita langsung saja ya, kita terapkan di soal ya. Nah, kita lihat di soal ini kita diberikan segitiga ABC ya, dimana sudut A-nya 30 derajat ya, sudut A-nya 30 derajat. Kemudian panjang DE-nya 6 akar 3 ya, ini 6 akar 3. Panjang BD nah ini 12. Maka berapa panjang BC? Nah, ini yang ditanya. Oke ya. Nah, sekarang untuk mendapatkan panjang BC, nah sepertinya dengan bantuan sudut A ini 30 derajat, maka kita bisa lihat segitiga yang kecil ini ya. Katakanlah panjang AD-nya adalah X. Ya, kita punya sisi depan, ya kita butuh sisi samping. Maka depan samping kita butuh manfaatkan aturan atau rumus perbandingan tan ya. Jadi pertama kita lihat segitiganya ADE. Ya, ADE. Dari segitiga DE ada sisi depan, ada sisi samping, maka kita bandingkan dengan perbandingan rumus tan. Ya, sudutnya 30 derajat sama dengan depannya adalah DE 6 akar 3, sampingnya adalah AD ya, kita misalkan X. Nah, tan 30 derajat adalah ya, sepertiga akar 3, atau bisa juga kita tulis 1 per akar 3. Nah, ini sama dengan 6 akar 3 per X. Dengan perkalian silang 1 dikali X adalah 1X atau X, kemudian akar 3 dikali 6 akar 3 adalah 6 kali 3 atau 18. Nah, dapatlah nilai X-nya adalah 18 ya. Jadi ini sama dengan 18. Sehingga panjang AD 18, panjang AB-nya adalah 18 ditambah 12 ya. Jadi panjang AB 30. Nah, sekarang untuk mendapatkan panjang BC, kita lihat segitiga yang besar ya, tentunya segitiga ya, segitiga ABC. Sudutnya sama ya, A ya. Nah, kita punya sisi yang udah kita punya AB, yang ditanya BC. Berarti kita membandingkan depan sama samping lagi. Maka dalam ini kita gunakan perbandingan tan ya, dengan sudut 30 derajat sama dengan depannya BC, sampingnya AB ya, besarnya 30. Nah, tan 30 derajat kalau kita lihat dari bentuk ini, maka kita gunakan sepertiga akar 3 ya. Boleh juga sama seperakar 3. Ini sama dengan BC per 30, maka langsung dapatlah BC-nya sama dengan 30 dikali sepertiga adalah 10 ya, kali akar 3. Nah, ini panjang BC-nya adalah 10 akar 3. Jadi untuk soal nomor 1 kita pilih opsinya yang C ya. Oke, kita lanjutkan ke soal berikut ya, nomor 2 ya. Nomor 1 kita hanya menggunakan perbandingan trigonometri. Nah, kita lihat nomor 2 soalnya. Nah, di sini kita diberikan segitiga ABC ya. Kita buat segitiga sembarang ya, ABC. Di sini sudutnya 60 derajat. Oke-nya ya. Ya, di sini B ya, di sini A, ini C ya. Nah, sudutnya diketahui sudut B 60 derajat, sudut C-nya 45 derajat. Nah, dengan panjang sisi AC-nya 15 akar 2, nah, maka berapa panjang sisi AB? Nah, ini yang ditanya. Oke, nah kita sudah masuk ke aturan ya. Nah, aturan sin atau aturan cos yang digunakan. Kita lihat. Kalau seandainya kita diberikan informasi di sini ya, dua sudut dan dua sisi yang saling berhadapan ya, saling berhadapan. Maka di sini kita gunakan yang namanya aturan sinus ya. Aturan sinus digunakan ketika kita akan membandingkan dua sisi dan dua sudut yang dia saling berhadapan ya. Sisi sudut, sisi sudut. Nah, rumusnya adalah katakanlah ini X ya, panjang AB-nya. Jadi X kita bandingkan dengan sin 45 ya, sudut yang ada di hadapan sisi X.
Nah, ini hasilnya akan sama dengan ya sisi AC panjang 15 akar 2 dengan sin sudut yang ada di hadapannya, sin 60 derajat. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah dapat seperti ini, tinggal kita pindah. Yang kita pindah karena kita ingin mencari X. Nah, ini kita hilangkan nih, sin 45 derajat. Maka kedua ruas kita kali dengan sin 45. Maka dapatlah X-nya adalah 15 akar 2 per sin 60 derajat dikali dengan sin 45 derajat. Nah, seperti ini. Tinggal kita hitung langkah selanjutnya. Jadi X-nya adalah 15 akar 2 dibagi sin 60 adalah setengah akar 3, sin 45 setengah akar 2. Ya, di sini ada yang bisa kita hilangkan ya, setengah dengan setengah. Nah, maka kita peroleh X sama dengan 15 akar 2 kali akar 2, 15 kali 2 adalah 30. Dibagi akar 3, kemudian kita rasionalkan penyebutnya kali akar 3 per akar 3, maka akan kita peroleh 30 per 3 jadi 10 akar 3. Ya, jadi panjang AB-nya adalah 10 akar 3. Jadi kita pilih opsinya yang D untuk soal nomor 2. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Oke, nomor 3 di sini juga kita diberikan segitiga ya. Kalau segitiga ini biar cepat ya. Ya, katakanlah ini A ya, B, C ya, walaupun sudutnya mungkin nggak sesuai ya. Nanti kita kasih keterangan di sini sudut A-nya 75 derajat, 60 derajat. Sudut C ya. Sudut C-nya 60. Nah, panjang AC-nya ini 10 akar 6 ditanya panjang AB. Nah, ini berarti. Nah, seperti ini. Oke, ini dua sisi, dua sudut, tapi ini belum berhadapan ya. Belum berhadapan. Kita lihat sisi X ini sudutnya berhadapan dengan 60. Sisi yang 10 akar 6 ini berhadapan dengan sudut B. Nah, berarti kita harus mencari sudut B. Ya, dengan bantuan jumlah sudut-sudut segitiga adalah 180. Maka sudut B ini 180 derajat dikurang penjumlahan 75 ya dengan 60. Ya, ini sama dengan 135 ya. Jadi 180 dikurang 135 adalah 45 derajat. Jadi sudut B adalah 45 derajat. Maka dengan aturan sinus ya, karena dia sudah memenuhi aturan sinus, dua sisi dan dua sudut yang saling berhadapan, aturan sinusnya adalah X ya dibandingkan dengan sin 60 derajat sama dengan 10 akar 6 ya, kita bandingkan dengan sin B, sin 45 derajat. Nah, seperti ini. Maka dapatlah X-nya ini dinyatakan dalam bentuk 10 akar 6 dibagi sin 45 dikali sin 60. Oke, nah sekarang kita hitung ya. 10 akar 6, nah, sin 45 ini setengah akar 2. Sin 60 setengah akar 3. Nah, di sini ada yang bisa dicoret ya, setengah dengan setengah. Akar 6 dengan akar 2 ya. Akar 6 bagi akar 2 adalah akar 3 ya. Maka kita peroleh nilai X-nya adalah tinggal 10 dikali akar 3 kali akar 3 ya. Jadi nilai X-nya sama dengan 30 ya. Jadi panjang AB-nya adalah 30. Jadi kita pilih opsinya yang E ya untuk soal nomor 3 ya. Selanjutnya ke nomor 4 ya, masih sama segitiga. Kita gambar dulu segitiganya ya, anggap aja ini segitiga yang dimaksud ya. Nah, dengan sudut A, B, C. Nah, diketahui AC nya 10 cm, AB nya 15, sudut B nya 30. Nah, yang ditanya berapa nilai dari cos C. Nah, walaupun ditanya cos C, belum tentu kita gunakan aturan cos ya. Kita lihat di sini. 15 berhadapan dengan sudut C. 10 berhadapan dengan sudut 30 derajat. Berarti ini membandingkan dua sisi dan dua sudut yang saling berhadapan. Sehingga kita gunakan aturan, nah, tetap aturannya sinus ya, walaupun yang ditanya adalah kosinus ya, kosinus C. Jadi kita cari nanti sinus C dulu. Oke, rumusnya adalah 10 per ya, 10 per sin 30 ya, ini sama nilainya dengan 15 per sin C. Nah, sini C nya yang kita belum punya ya.
kita kali silang, atau boleh juga langsung dibagi 5 ya, biar lebih sederhana, dibagi 5 maka jadi 2, ini 3 ya. Maka kita punya 2 sin C ya, kita kali silang 2 sin C sama dengan 3 sin 30 derajat. Oke, jadi nilai sin C ini sama dengan 3/2 sin 30. Oke, sin 30 nilainya adalah ya 1/2, sehingga sin C sama dengan 3/4. Nah ini. Nah sekarang pertanyaannya adalah cos C ya, cos C. Nah kita bisa menggunakan bantuan segitiga siku-siku, boleh juga dengan rumus identitas trigonometri, boleh juga ya. Katakanlah kita gunakan segitiga siku-siku dengan sudut C ya, sudut C. Sin C 3/4 ya, sin itu kan depan miring, kita anggap aja sisi depannya 3, sisi miringnya berarti 4. Maka dengan bantuan Pitagoras ya, sisi sampingnya adalah 4 kuadrat 16 dikurang 3 kuadrat 9, maka akan sama dengan akar 7. Nah dari sinilah kita dapat nilai cos C ya, nilai cos C samping bagi miring, berarti akar 7/4 atau 1/4 akar 7. Jadi kita pilih opsinya yang E ya untuk soal nomor 4. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 5. Oke ya, nomor 5 kita di sini diberikan segitiga ABC ya, dengan panjang sudut A, B, C. Nah, panjang sisi A berarti ada di hadapan sudut A. Ini 4 ya. Diketahui 4. Panjang sisi B-nya 6, ada di hadapan sudut B. Panjang sisi C-nya 4 di hadapan sudut C. Nah, seperti ini. Ditanya berapa nilai dari cos A. Cos A ini ya. Nah, sekarang kita ada 3 sisi, 1 sudut. Nah, ini ciri-ciri dari aturan kosinus ya, aturan kosinus ya. Aturan kosinus mengatakan cos dari sudut A ini sama dengan jumlah kuadrat dari sisi yang mengapit ya, 6 dengan 4 jadi 6 kuadrat tambah 4 kuadrat dikurang sisi yang ada di hadapan ya, 4 dikuadratkan dibagi 2 kali ya sisi yang mengapit sudut A ini 6 dan 4. Nah seperti ini, maka kita akan peroleh nilai cos A sama dengan, nah ini jelas sekali, 4 kuadrat dikurang 4 kuadrat jadi 0 ya, 6 kuadrat 36 dibagi ya 12 kali 4 ya 48, sehingga nilai cos A sama dengan masing-masing bisa dibagi 12 jadi 3/4. Nah jadi untuk soal nomor 5 jawabannya 3/4 ya, kita pilih opsinya yang B. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 6. Oke, ada segitiga ya, kita gambarkan dulu segitiganya. Nah, ABC ya, A, B, C. Nah, panjang sisi B di hadapan sudut B ini 10, panjang sisi C di hadapan sudut C ini 15, sudut B-nya 30 derajat gitu ya. Nah, berapa nilai dari cos C ini yang ditanya. Nah, cos C kita lihat ini ada 2 sisi, 2 sudut ya, dia saling berhadapan. Nah, walaupun pertanyaannya cos C berarti bukan berarti kita menggunakan aturan sin ya. Bukan berarti menggunakan aturan cos, walaupun pertanyaannya cos. Nah, di sini kita gunakan aturan sin karena 2 sisi, 2 sudut yang saling berhadapan. Tapi kalau kita perhatikan sama kayak nomor 4 nyata ya, bentar. Iya, sama persis ya. Ya, jadi nomor 6 jawabannya udah ketahuan E ya. Ini sama kayak nomor 4. Ini sama ya dengan nomor 4, sama persis ya. Jawabannya adalah yang E. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Oke, nomor 7 ada segitiga ABC. Kita gambar segitiga ABC. Segitiga ABC, sudutnya jelas ya, A, B, dan C ya. A, B, dan C. A dan B lancip, nah berarti kuadran 1 ya, A dan B. Cos A 4
per 5 cos A, berarti sudut A ini anggap aja sudah diketahui karena cos A nya 45. Tan B ini setengah, anggap aja sudah diketahui tan B. Berapa nilai sin C? Nah ya, berapa nilai sin C? Oke, nah kita punya cos A ya, cos A kita gambar segitiga siku-siku dengan sudut A. Cos A samping miring, samping kita anggap 4, miringnya 5, maka dengan bantuan Pitagoras maka sisi depannya 3. Nah, dengan cara yang sama ya, sekarang untuk yang tan B sama dengan setengah. Nah, katakanlah sudutnya B. Nah, tan itu depan samping ya, depannya 1, sampingnya 2, maka dengan bantuan Pitagoras sisi miringnya adalah 1 kuadrat tambah 2 kuadrat ya, jadi 5. 1 tambah 4 jadi akar 5. Oke, pertanyaannya adalah nilai dari sin C. Nah, C ini adalah segitiga ABC, salah satu sudut yang ada di segitiga. Nah, jumlah ketiga sudut ini adalah 180 derajat. A tambah B tambah C sama dengan 180 derajat. Sehingga sudut C ini besarnya adalah 180 derajat dikurang A plus B. Nah, berarti ini sama dengan sin C. Sin C adalah sin 180 derajat min A plus B. Nah, kemudian dengan bantuan sudut berelasi, ini kuadran 2 ya, nah, nilainya tetap plus ya, sin kuadran 2 positif. Nah, ini sama aja dengan sin dari A plus B ya, ingat rumus dari sin 180 derajat ya, 180 derajat min alfa. Nah, ini sama dengan sin alfa gitu ya, alfanya adalah ya A tambah B. Oke, nah sin A tambah B. Nah, rumus sin A tambah B adalah sin A kali cos B ditambah ya cos A dikali sin B. Nah, ini rumusnya. Oke, sehingga berapa nilai sin A? Kita lihat dari sudut A, segitiga dengan sudut A. Sin A berarti depan bagi miring ya, berarti 3/5. Ya, ingat A-nya dan B lancip, berarti kuadran 1. Kuadran 1 nilai sin dan cos positif. Cos B kita lihat dari segitiga yang sudutnya B, samping miring ya, samping 2 miringnya akar 5. Tambah cos A di sudut A, cos A samping miring ya, 4/5 dikali sin B, depan per miring 1 per akar 5. Maka kita peroleh 3 kali 2 6 per 5 akar 5 tambah 4 kali 1 4 per 5 akar 5. Maka kita peroleh jadi 6 tambah 4 10 dibagi 5 akar 5 ya, 10 bagi 5 kan 2 ya, jadi 2 per akar 5, atau kalau kita rasionalkan penyebutnya menjadi 2 per 5 akar 5 ya. Jadi kita pilih opsinya yang C ya untuk soal nomor 7. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Nah, kita kembali ke materi perbandingan trigonometri ya. Nah, di sini kita punya nilai sin alfa 0,28, tan betanya 0,75. Alfa tumpul berarti alfa ini di kuadran 2 ya. Kemudian beta lancip berarti beta ya, beta ada di kuadran 1. Nah, informasi ini sangat berharga ya. Oke, yang ditanya adalah berapa nilai dari cos alfa tambah cos beta. Dari nilai sin alfa maka kita bisa buat segitiga siku-siku ya. Ini juga kita buat segitiga siku-siku. Pertama untuk sudutnya alfa, sudut alfa, sin alfa 0,28 ya, 0,28 itu berarti 28 ya, sin alfa berarti 28 per 100 ya. Bisa disederhanakan kita bagi 4 ya, jadi 7 per 25 ya, sehingga sin alfa depan kita anggap 7, miringnya 25. Dengan bantuan Pitagoras maka sisi sampingnya 24 ya. Kemudian tan beta, nah katakanlah ini sudutnya beta segitiga siku-siku. Nah, tan beta ini 0,75. Nah, kalau dibikin pecahan jadi 3/4. Berarti samping per miring,
depan per samping, depan per samping, depannya kita anggap 3, sampingnya 4, maka miringnya dengan bantuan Pythagoras adalah 5. Nah, sehingga dari sini kita bisa dapatkan nilai cos alfa. Cos alfa dari segitiga sudut alfa. Samping miring ya, berarti 24 per 25. Tapi jangan lupa alfa ini di kuadran 2 ya. Kuadran 2. Nilai cos di kuadran 2 adalah negatif. Nah, gitu ya. Hati-hati tandanya. Kemudian beta ini kuadran 1. Kalau kuadran 1 mah semua perbandingan bernilai positif. Jadi aman ya. Cos beta samping per miring. Jadi 4 per 5. Nah, seperti ini. Kalau kita jumlah jadi bikin per 25, jadi minus 24 tambah 20 ya. Jadi hasilnya adalah minus 4 per 25. Ya, kita pilih opsinya yang C ya untuk soal nomor 8. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. Nah, sekarang kita ke nomor 9 ya. Pesawat udara terbang dari landasan dengan arah 50 derajat sejauh 500 km. Oke. Kita anggap saja landasannya di sini ya. Nah, ada landasan. Sama dia terbang dengan arah 50 derajat. Nah, ini katakanlah nih 0 derajatnya ya. Oke. derajat kurang lebih ini ya, sejauh 500 kilo. Nah, katakanlah sampai sini. Oke, sampai sini ya. 500 ini 50 derajat sejauh 500 km. Kemudian sampai di sini dia dengan arah 320 derajat sejauh 1200 kilo ya. Kita buat lagi garis, katakanlah garis ya, 0 derajatnya. 320 derajat berarti kan kuadran 4 ya. Nah, tinggal kurangin 40 derajat aja di sini. Tinggal kita kurangin 40 derajat ya. Ini kan muter ya. Satu putaran 360 derajat berarti 320 derajat ya, tinggal kurangin 40 nih dari sini. Ya, kurangin 40 derajat. Ini sejauh 1200 ya, kurang lebih sampai sini. Ya, ini dia muter ya. Nah, muter, nah sejauh 320 derajat nih. Atau gampangnya ke sini min 40 ya, min 40 derajat gitu kan. Nah, ini panjangnya dari sini ke sini adalah sejauh 1200 ya, 1200 km. Nah, sekarang akhirnya kembali ke landasan. Nah, balik lagi ke landasan. Nah, seperti ini. Maka panjang lintasan pada penerbangan terakhir, nah ini yang ditanya ya. Yang ditanya ini. Oke, kalau kita perhatikan ini berbentuk segitiga ya. Katakanlah segitiga A, ini B, C. Nah, segitiga ABC ya. Kita gambarkan kurang lebih gini. Ya, A, B, C. Dengan panjang AB-nya 500, BC-nya 1200. Nah, sudut B-nya ini yang kita butuhkan karena kita mencari panjang AC, katakanlah X. Sudut yang ada di hadapan X ini yang kita akan cari berapa sudutnya ya. Ya, berapa sudutnya nih? Sudut yang sudut B, berarti ini ya, ini tanya yang kita inginkan. Oke, berapa besarnya? Oke, kita lihat di sini. Ini kalau kita luruskan ya, kita luruskan, tentunya sudutnya ini sama dengan ya, sudutnya sama dengan 50 derajat ini sama ini. Nah, ini 50 pastinya ya.
Ini 50, maka ini juga 50 ya. Pakai garis yang sejajar gini ya. Kalau ini 50, maka ini juga 50 gitu ya. Nah, kemudian ini 40 ya, 50 40, maka di sini pastinya biar dia jadi berpelurus, maka 50 tambah 40 tambah berapa biar jadi 180? Tentunya tambah 90. Ya, jadi sudut B 90 derajat. Karena sudut B 90 derajat berarti dia siku-siku. Nah, karena siku-siku maka mencari x-nya nggak perlu pakai aturan kosinus, cukup kita pakai Pitagoras ya. 5 12 maka x-nya pastinya sama dengan 13. Ya, tinggal tambah 0-nya 2 gitu ya. Jadi pastinya jarak A ke C adalah 1300. Jadi kita pilih opsinya yang A ya untuk soal nomor 9. Oke, kita lanjut ke soal berikut, soal nomor 10. Nah, di sini ada Pak Ali ya. Ya, Pak Ali mengamati puncak sebuah menara dengan sudut elevasi 30 derajat. Nah, sini ada tinggi Pak Ali ya. Pak Ali bisa melihat puncak menara. Oke, seperti tinggi Pak Ali diabaikan ya. Jadi katakanlah ini Pak Ali. Ya, ini puncak ya. Nah, ini puncak, kemudian sudut elevasinya adalah ya 30 derajat ya. Ini Pak Ali. Oke, ini puncaknya sini ya. Nah, kemudian Pak Ali berjalan 10 meter mendekati kaki menara. Ini kaki menara. Dia mendekati. Berjalan 10 meter. Nah, jadi di sini Pak Ali. Ini Pak Ali yang kedua. Nah, sekarang Pak Ali bisa melihat puncak dengan sudut elevasi enggak 30 lagi. Nah, sekarang sudut elevasinya menjadi 60. Ya, jadi 60. Nah, seperti ini. Pertanyaannya, jadi tinggi menara tersebut adalah, ini ditanya ya, tinggi menaranya ini jaraknya 10 ya. Pak Ali berjalan 10 meter. Oke, katakanlah yang ditanya ini adalah X, tinggi menara. Oke, kemudian dari Ali ke kaki menara, Ali yang kedua ke kaki menara, kita umpamakan adalah Y ya, Y. Oke, nah sekarang kita bisa manfaatkan yang jelas perbandingan depan sama samping saja, nggak ada sisi miring ya, depan dan samping. Nah, di sini kita coba kaitkan ya, dari segitiga yang kecil ini tan 60 derajat ya, segitiga yang kecil ya, rumusnya depan per samping ya, X per Y. Tan 60 derajat adalah akar 3, maka X per Y menjadi X bagi Y adalah akar 3. Nah, dari sini kita akan cari berapa Y-nya. Jadi Y ini sama dengan, ya tukar tempat aja Y dengan akar 3. Jadi X per akar 3. Ya, kita dapat Y-nya adalah X per akar 3. Atau boleh juga ditulis Y sama dengan 1 per 3 akar 3X. Nah, ini ya. Nah, jadi nilai X-nya, Y-nya ini adalah 1/3 akar 3 dari X. Nah, sekarang kita lihat segitiga yang keseluruhan. Kita menggunakan tan juga ya, karena depan sama samping saja yang kita bandingkan. Nah, sudutnya sekarang 30 derajat. Sisi depannya tetap X. Nah, sisi sampingnya adalah 10 tambah Y. 10 tambah Y, di mana Y-nya adalah 1/3 akar 3X. Nah, seperti ini. Kemudian tan 30 adalah 1 per akar 3 ya, lebih mudah, 1 per akar 3 dari X, sini X per 10 tambah 1/3 akar 3X. Kita kali silang ya, jadi akar 3 kali X jadi akar 3X sama dengan 1 dikali ya, tetap hasilnya 10 tambah 1/3 akar 3X. Nah, sekarang kita kumpulkan yang ada X-nya di kiri. Ya, berarti akar 3X dikurang 1/3 akar X. Nah, ini akan menjadi 2/3 ya, akar 3X. Ya, 1 dikurang 1/3. Nah, ini sama dengan 10. Nah, dari sini kita akan peroleh nilai X sama dengan 10 ya, dikali 3/2 ya, akar 3 di bawah.
gitu ya. Ini kan 2 akar 3 dibagi 3. Nah, kita jadikan perkalian jadi 3 per 2 akar 3. Nah, yang bisa dicoret ini adalah 10 dengan 2. Nah, maka kita peroleh sini jadi 5. Sehingga X-nya sama dengan 15 per akar 3. Nah, 15 per akar 3 ini bisa disederhanakan menjadi 15 per 3 akar 3 ya, jadi 5 akar 3. Akar 3 di sini dikasih bantuan adalah sekitar 1,7. Jadi X sama dengan 5 dikali 1,7. Nah, jadi sama dengan 8 ya. Ya, ini 8 ya, 8,5. Jadi kita pilih opsinya yang D ya untuk soal nomor 10. Oke, kita lanjut ke soal nomor 11. Oke, kita kembali ke materi jurusan 3 angka ya. Kalau tadi kapal terbang ya, pesawat udara, ini kapal laut ya. Kapal laut itu berarti patokannya adalah utara. Kapal laut berlayar dari A sejauh 2 km dengan jurusan 135 derajat sampai B. Ya, ingat patokannya adalah ya utara biasanya kalau seandainya kapal laut ya. Nah, ini anggap ini utara. Dia bergerak jurusan 135 derajat, 90 berarti 135 ke sini ya. Nah, dengan sejauh 2 km. Nah, katakanlah sampai sini ya, ini 135 derajat. 135 derajat. Jaraknya 2 kilo. Nah, ini. Oke, sampai di kota. Nah, saya putus dulu dari A sampai di titik B. Nah, dari B dia berlayar lagi sejauh 4 km dengan jurusan 195 derajat sampai di C 195 derajat ya. Patokannya tetap utara ya. Nih, gitu, dari sini bikin utara dulu. Ya, bikin utara 195. Nah, kalau lurus kan 180 berarti tinggal tambah 15 ya. Tinggal tambah 15. Tambah 15 dari ini ya. Nah, sampai di C tapi 4 km ya. 2 kali lipat dari itu. Nah, ini. Kalau lurus kan dia 180 kalau lurus. Ini ya. Ini segini. Ya, kalau lurus ini ya, 180 derajat ya dari B. Nah, tinggal tambahin 15 derajat ya. Jadi 195. Nah, sekarang sampai di titik C ceritanya. Sampai di titik C sejauh 4 km. Pertanyaannya jarak A ke C berapa? Nah, ini dari sini. Hari ya, ini tanya nih. Ya, kita umpamakan adalah X ya. Oke, jelas segitiganya nih ya, A, B, C. Nah, X, sudut yang ada di hadapan X ini yang kita harus cari ya. Kita punya ini 135 ya, 135. Maka pasti ini juga 135 ya. Dan garisnya sejajar nih sama ini ya. Ini 135, maka ini juga 135 ya. Kalau kita bikin begini potong, nah ini 135, maka ini juga 135. Maka dari sini ke sini ya, dari 15 sampai sini 135. Udah diambil 15, maka dari sini ke sini sisa 120 ya. Jadi 120 B-nya. Nah, kalau kita pisah gambarnya kita pisah segitiganya ya, kalau seperti ini A, B, C, sudut B nya 120 ya, panjang AB nya 2, panjang BC nya 4. Nah, ini AC nya ditanya X, 3 sisi 1 sudut, maka kita gunakan aturan kosinus ya, 3 sisi 1 sudut. Rumusnya adalah X kuadrat sama dengan
sisi yang lain kita kuadratkan, 2 kuadrat tambah 4 kuadrat dikurang 2 kali sisi yang mengapit atau sisi yang lainnya, 2 dan 4 dikali dengan nilai cos sudut yang diapit oleh dua sisi tadi, ya 120 derajat. Nah, maka X kuadrat sama dengan 2 kuadrat 4 tambah 4 kuadrat 16 dikurang 2 kali 2 kali 4 16. Cos 120 kuadran 2 nilainya minus, ya, ini sama dengan cos 60 ya, jadi setengah. Jadilah min setengah. Maka X kuadrat sama dengan 20 ya, 4 tambah 16 ditambah ya, min kali min 16 kali setengah 8. Maka X kuadrat sama dengan 28. Sehingga X-nya adalah akar 28 ya. Aslinya plus minus, tapi nggak mungkin panjang minus, jadi kita ambil yang positif. Akar 28 adalah 2 akar 7. Nah, ini ya, jadi kita pilih opsinya yang C ya untuk soal nomor 11. Oke, kita lanjut ke soal nomor 12. Nah, ini masih jurusan 3 angka ya. Oke, kita gambar dulu sudut utaranya ya, garis utaranya. Garis utaranya. Ini ya, ini utara. Nah, sekarang dia bergerak 35 derajat. Nah, dari sini ya, 35 derajat ya, sejauh 80 mil. Ya, sejauh 80 mil. Ini 35 derajat. 80 mil ya. Nah, dari A ke kota B. Nah, dari A ke B ya. Oh, belum deh. Setelah berlayar 80 mil berubah ya, jadi 155 arahnya. Dan berhenti di B. Nah, ini bukan B berarti ya. Belum B. Ya. Kita bikin lagi utara. Nah, setelah itu 155 derajat ya, berarti nyaris dia lurus ya. Nah, kita buat dari sini 155 derajat, jauhnya 120 mil. Nah, gini ya. Nah, dari sini dia 155 derajat. Nah, sejauh 80 mil, oh enggak, dari sini 80 mil lanjut 120 mil ya. Nah, berakhirlah di titik B ceritanya. Nah, selesai di titik B, jarak pelabuhan A dengan B ini yang ditanya ya, ini yang ditanya, berapa jarak A ke B nya. Oke, kalau kita perhatikan jadilah dia segitiga ya. Nah, segitiga ya, tentunya segitiga aja. Nah, segitiga AB ya, titik ini katakanlah titik P lah ya, titik persinggahan, jadi ABP. Kita coba pisah gambarnya ya, ABP, A, P, B. Nah, ini X, ini 80, A ke P ke B nya 120. Tugas kita sekarang mencari sudut P nya. Nah, berapa sudut P? Oke, kita perhatikan dua garis lurus ya, sejajar ini utara dengan utara dipotong oleh garis A ke P. Nah, katakan gini, ini kan 35 ya di sini ya, 35. Maka di sini juga pasti 35 ya. Jadi ini kalau kita luruskan juga pasti sama 35. Nah, ini 155. Kalau kita luruskan biar jadi 180, maka harus kita tambah dengan tambah 25 ya. Tambah 25. Sehingga sudut P ini 25 tambah 35 ya, jadi sama dengan 60 derajat.
gitu ya. Nah, 60 derajat. Oke. Dapatlah segitiga dengan sudut 60 derajat di P. Nah, sekarang kita akan bandingkan 3 sisi satu sudut ya. Nah, dengan aturan cos tentunya ya. Jadi X kuadrat sama dengan 120 derajat tambah 80 derajat dikurang 2 kali 120 kali 80 dikali nilai cos 60. Jadi X kuadrat sama dengan ini 14400 ya. 80 kuadrat 6400 dikurang, nah ini kan cos 60 adalah setengah dikali 2 habis ya, jadi 1. Jadi kita cukup punya 12 kali 8 ya, ada 96, 0 tambahin 2. Oke. Jadi X kuadrat akan sama dengan, nah ini kalau dijumlah jadi 11.200. Nah, sehingga nilai X nya ini adalah akar dari 11.200. Nah, 11.200 ini bisa disederhanakan ya, karena dia pasti ada faktor prima ya. Contohnya adalah 112 nya lah ya. Nah, kalau ini pasti 100 ya, 112 kali 100. Nah, 112 bisa nih dibagi dengan 4 ya, dibagi 4 sama dengan 28. Masih bisa dibagi 4 ya. Bagi 4 adalah 7. Jadi ini sama aja 16 kali 7 ya, 16 kali 7 atau 1600 ya, 1600 kali 7. 1600 kali 7. Jadi sama dengan 40 akar 7. Nah, jadi kita pilih opsinya yang D ya untuk soal nomor 12. Oke, kita lanjut ke soal nomor 13. Oke, nomor 13 diberikan segitiga ABC. Anggap aja segitiga ABC ya. Sudut A, B, C. Sudut A diketahui 75. Sudut B-nya, sudut C-nya 60. Nah, AC-nya adalah 10 akar 6. Nah, berapa panjang AB? Nah, X ya. Oke, di sini kita diberikan dua sisi, dua sudut tapi nggak berhadapan ya. Ini X tapi berhadapan, tapi 10 akar 6 nggak berhadapan, berarti kita butuh mencari sudut B. Nah, sudut B ini didapat dari, ingat totalnya harus 180, maka tinggal kita tambah 135, tinggal tambah 45 ya. Jadi sudut B nya harus 45 derajat agar jumlahnya 180, sehingga ada dua sisi, dua sudut yang saling berhadapan. Nah, di sini kita harus menggunakan aturan sin ya, aturan sin. Maka rumusnya adalah X dibagi sin, nah, sudut yang dihadapannya 60 derajat sama dengan 10 akar 6 per sin 45 ya. Oke, jadi X dibagi setengah akar 2 akar 3 ya, sin 60 sama dengan 10 akar 6 dibagi setengah akar 2. Nah, ini ada bisa dicoret ya, setengah dengan setengah. Jadi kita punya ini juga akar 6 dengan akar 2 bisa dicoret ya. Ya, akar 6 bagi akar 2 adalah akar 3. Nah, sehingga X-nya sama dengan 10 akar 3 dikali akar 3. Nah, sehingga X-nya sama dengan 10 kali 3 atau 30. Nah, jadi kita pilih opsinya yang di sini malah J ya, harus E ya. Oke, nah itu nomor 13. Nah, jawabannya ada 30. Oke, kita lanjut ke soal nomor 14 ya. Ada segitiga ABC kembali ya. Kita buat segitiga ABC. Segitiga ABC. ABC A B C. Nah, di sini A-nya adalah sisi A-nya 2 akar 6, sisi B-nya 10, C-nya adalah 8. Ditanya berapa nilai cos A. Nah, 3 sisi satu sudut, 3 sisi satu sudut, maka ini gunakan aturan cos ya. Dasar kebetulan ditanya juga cos. Aturan cos ya. Cos A rumusnya adalah sisi yang mengapit 8 dan 10. Jadi 8 atau 10 kuadrat tambah 8 kuadrat dikurang sisi yang ada di hadapannya ya, 2 akar 6 kuadrat. Dibagi dengan 2 kali sisi yang mengapit sudut A, 10 dan 8. Oke, maka dapatlah cos A sama dengan 100 tambah 64 dikurang
4 kali 6 ya 24 per ya 2 kali 8 16 kali 10 jadi 160. Jadi nilai cos A nya akan sama dengan 64 kurang 24 40 tambah 100 jadi 140 per 160. Kita bagi 20 ya, pembilang dan penyebut bagi 20, maka kita punya 7 bagi 28. Maka cos A nya adalah 7 per 8 ya. Kita pilih opsinya yang E ya untuk soal nomor 14. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 15. Oke ya. Nah, di sini ada perahu ya. Perahu pertama berlayar dengan arah 35 derajat, perahu kedua berlayar dengan arah 155 derajat. Koordinatnya jelas di sini, 35 derajat, 120 mil, berarti ini jauhnya 120 mil jarak tempuh dari titik asal ya, katakanlah titik O ya. Kemudian perahu yang kedua 155 derajat, sejauh 180 mil. Ya, 120 panjangnya 180. Pertanyaannya adalah jarak antara kedua perahu ini ya, yang ditanya ini. Oke ya, pertanyaannya. Katakanlah X. Nah, dari sini kita akan dapat segitiga. Kalau kita pisahkan segitiganya jadi kayak gini. Karena O, nah ini kata perahu A, perahu B ya. Nah, ini kita punya 120 mil, 180 mil, di sini X. Nah, kita butuh sudut di hadapan X. Berapa sudutnya? Nah, kalau dari sini ke sini 155, ini ke sini 35, maka ini pasti dari sini ke sini 155 dikurang 35 ya. Jadi sama dengan 120 derajat. Nah, 3 sisi satu sudut, maka kita gunakan aturan cos ya. Jadi X kuadrat sama dengan sisi yang mengapit 18 180 kuadrat tambah 120 kuadrat dikurang 2 kali sisi yang mengapit 180 kali 120 dikali nilai cos dari sudut yang diapit 120 derajat. Oke, jadi X kuadrat sama dengan 18 kan dikuadratkan 324 ya, tinggal tambah 02 tambah 12 dikuadratkan 144 tinggal tambah 02 dikurang 2 kali 18 kali 12. Nah, berapa nih 18 kali 12? Oke, 216 ya. Nah, tinggal tambah 02. Cos 120 dikuadran 2, berarti nilainya negatif dari setengah. Nah, ini 2 dengan setengah kan coret ya jadi 1. Maka kita punya X kuadratnya sama dengan ya 324 tambah 144 ya. Ini jadi 468 dikurang 216 tambah ini ya, karena min ketemu min. Nah, maka X kuadratnya akan sama dengan 400 ya, di sini jadi 8 ya, 684 ya, sehingga X nya sama dengan ya, akar 68.400. Nah, ini bisa dikecilkan dibagi berapa ya? Ya, ini sama dengan ya 3.600 kali 19 gitu ya. Nah, jadi sama saja nilainya dengan 60 akar 19. Nah, jadi kita pilih opsinya yang E ya untuk soal nomor 15. Oke, kita lanjut soal berikut. Soal nomor 16 kita diberikan segitiga ABC ya. Segitiga ABC, panjang AB-nya 3, AC-nya 4, nah, tan A-nya sepertiga akar 3, berarti A-nya bisa kita tebak sama dengan 30 derajat ya. Karena tan yang nilainya sepertiga akar 3, 30 derajat. Enggak mungkin dalam segitiga nih kuadran 3 ya, pasti kuadran 1. Pertanyaannya luas segitiga. Oke, luas segitiga itu ya kita bisa manfaatkan rumus luas segitiga sama dengan setengah panjang sisi AB dikali panjang sisi AC dikali nilai sin dari sudut yang diapit oleh AB dan AC ya, sama dengan sin 30. Jadi di
di sini dapatlah setengah, AB-nya 3, AC-nya 4, sin 30 adalah setengah. Nah, setengah kali setengah adalah 4, 1/4 ya, coret dengan 4 jadi 1. Jadilah luasnya adalah 3. Nah, untuk nomor 16 kita pilih opsinya yang D. Oke, kita lanjut ke soal nomor 17. Luas daerah segi 4 ABCD jika panjang diagonal AC 12, BC 10 dan besar sudut AOB 120. Ya, ini segi 4-nya kita anggap saja persegi panjang ya. Nah, di sini AB, CD. Nah, diagonal AC-nya ini 12, AC 12, kemudian BC 10 ya. AOB-nya AOB 120 derajat. Oke, ini kayak kita nulis karena nggak ada O-nya ya di sini. Di soal ini nggak ada informasi titik O-nya. Ya. Kita langsung skip aja ke nomor 18. Oke, kita lanjut ke soal nomor 18. Luas daerah segitiga ABC ya dengan panjang sisinya B sama dengan 7. Nah, katakanlah ini sudut A, B dan C, sisi B nya 7, kemudian C nya 8, sudut BAC berarti ada di A, di 30 derajat. Luas daerah segitiganya ya kita gunakan rumus yang sama ya, setengah dikali sisi AB, panjang sisi AC dikali nilai sin sudut yang mengapit ya, ini sudut sin A ya, 30 derajat. Nah, jadi hasilnya adalah setengah dikali 8 kali 7 kali setengah ya, 8 dikali 1/4 kan 2 ya, 2 kali 7 14. Jawabannya 14 ya untuk soal nomor 18. Oke, kita lanjut ke nomor 19. Di sini ada dua segitiga. Segitiga pertama KLM, segitiga kedua adalah KMN. Nah, di sini ada informasi ya. KN 16. MN-nya 20. KM ya, KM di sini 24. ML dengan KL tegak lurus berarti sudut 90. Sudut MKL ini 30 derajat. Nah, seperti ini. Ya, KN, MN, KM. Nah, segi 4 KLM yang ditanya. Oke, segi 4 KLM. Ya, luas KLMN. Nah, ini sama aja dengan luas segitiga KMN ditambah luas segitiga KLM. Nah, seperti ini. Nah, untuk mencari luas segitiga KMN kita bisa manfaatkan rumus tadi ya, setengah sudutnya ada 30, kita butuh sisi yang mengapit ya, KM 24 dengan sisi yang KN 16 ya, dikali sin sudut yang diapit 30 derajat. Kemudian untuk KLM kita butuh ya alas kali tinggi ya, alas kali tinggi kita butuh ML, butuh KN, atau karena KM nya sudah ada kita tinggal butuh KN ya, KL nya ya. Jadi kita cari KL dulu nih di sini. Nah, kita lihat sini sudutnya 30 derajat. KL ini sebagai sisi samping, KN sisi miring. Nah, samping miring maka kita gunakan cos. Jadi cos 30 derajat sama dengan KL ya dibagi miring KM ya 24. Cos 30 adalah setengah akar 3, ini sama dengan KL dibagi 24, sehingga dapatlah KL nya sama dengan 24 dikali setengah akar 3, yakni 12 akar 3 ya, jadi 12 akar 3 ya. Sehingga dengan bantuan Pitagoras juga kita bisa mencari garis ML nya ya, atau kita bisa juga gunakan rumus setengah. Sisi yang mengapit 30 derajat ini adalah KL ya, panjangnya 12 akar 3 dikali KM, panjangnya 24 dikali sin ya, sinnya 30 derajat. Oke, jadi sama dengan
Ya, ini jadilah 12 kali 16 ya. Ini kan setengah juga ya nilainya nih. Setengah kali setengah seperempat, 24 dikali seperempat ya, jadi 6 ya. 6 kali 16. Kemudian ini juga kita punya sin 30 adalah setengah dikali setengah seperempat, seperempat dikali 12 ya. Ya, 3 ya. Jadi 3 akar 3 dikali 24. Nah, jadi kita punya hasilnya ini sama dengan 96 ditambah 72 akar 3. Nah, seperti ini. 96 dan 72 sama-sama ya. Sebentar nih khilaf ya. Nih, ini kagak ada informasi sudut MKN 30 derajat ya. Nah, ini gak ada informasi. Nah, jadi untuk mencari segitiga MKL ini ya, kita nggak bisa pakai rumus aturan kosinus ya, walaupun kita harus bisa pakai aturan kosinus, tapi kita harus cari dulu sudut K-nya. Nah, di sini kita bisa pakai formula Heron ya untuk yang KMN ya. Jadi akar ya dari S min 16 ya, S min 20 dikali S minus 24, dimana S-nya ini adalah setengah keliling dari segitiga KMN ya. Jadi 16 tambah 20 tambah 24 ya, jadi S-nya sama dengan setengah dikali 16 tambah 24 kan 40, tambah 20 jadi 60. Jadi S-nya adalah 30. Jadi sama dengan akar ya 30 kurang 16 adalah 14, 30 kurang 20 10, 30 kurang 24 adalah 6. Ya, ini tadi sama dengan 3 akar 3 dikali 24 ya, seperti ini ya. Oke, 30, 14, 10, 6. Oke, kita lihat di sini 30 dengan 6 ya. Ini kan ada 6 kali 5 ya, ketemu jadi 6 kuadrat. 14 ini kan 7 kali 2, 10 adalah 5 kali 2. Nah, di sini ada bentuknya kuadrat ya. 72 akar 3. Yang bentuknya kuadrat ini jadi 6 kuadrat, 5 kuadrat, 2 kuadrat. Nah, jadi kalau kita tulis jadi 6 kuadrat, 5 kuadrat ya, 2 kuadrat kali 7. Jadi tambah 72 akar 3. Nah, jadi ini sama aja 6 kali 5 kali 2, jadi 60 akar 7 ya, tambah 72 akar 3. Nah, 60 dengan 72 ya, sama-sama bisa dibagi 12 ya. Jadi 12, 5 akar 7 tambah bagi 12, 6 akar 3. Nah, ini ya, jadi kita pilih opsinya yang A ya untuk soal nomor 19. Oke, kita lanjut ke soal nomor 20. Sekarang kita review materi tentang grafik fungsi trigonometri. Oke, di sini kita diberikan grafik fungsi sin ya, bentuknya A ya dikali sin BX, dimana A-nya ini amplitudo ya. Lihat aja nilai tertinggi maksimum dan minimum min 3 dan 3, berarti A-nya 3 ya, A-nya 3, dan gambarnya dia puncak duluan ya, baru lembah, sehingga dia positif ya. Kalau lembah duluan berarti dia minus ya. Dikali sin B. Nah, B-nya ini rumusnya adalah karena fungsi sin itu satu periode ya. Periode ya, sin dibagi periode gambar. Ya. Periode sin kita tahu 360 derajat. Periode gambar ini satu gunung, satu lembah. Berarti dari 0 sampai V per 2. Berarti 0 sampai 90 derajat ya, pastinya 90 derajat. Ya, ini satu periode. Nah, jadi B-nya adalah 4. Jadi A-nya 3, B-nya 4. Ya, A-nya 3, B-nya 4. Jadi ini 4X gitu ya. Ya, A-nya 3, B-nya 4. Jadi kita pilih opsinya yang A untuk soal nomor 20. Oke, kita lanjut ke soal nomor 21. Nah, di sini kita diberikan grafik ya. Nah, kita harus tentukan nih grafiknya, persamaannya apa fungsinya. Oke.
bentuknya jelas Y sama dengan A sin ya BX, ya sama kayak tadi. A nya berapa? A nya kalau kita lihat dari gambar ya 3, jelas sekali ya, ini puncak dulu baru lembah, jadi positif 3. B nya, nah B nya itu satu periode fungsi sin adalah 360 derajat dibagi periode gambar 0 sampai 2/3 V. 2/3 V ini adalah 120 derajat ya. Jadi 360 bagi 120 derajat adalah ya 3 ya. Nah, sehingga kita ambil kesimpulan bahwa ini adalah grafik dari 3 sin 3x ya, 3 sin 3x. Jadi kita pilih opsinya yang E ya untuk soal nomor 21. Oke, kita lanjut ke soal berikut nomor 22. Nah, mana di antara grafik di opsi ini A sampai E yang merupakan grafik dari fungsi sin 2x? Ya, Y sama dengan sin 2x. Berarti periode gambarnya nanti ya, periodenya 360 derajat bagi 2 ya. Berarti nanti periodenya harus 180 derajat. Satu gunung satu lembah. Ya, satu gunung satu lembahnya ya ini ya. Satu gunung satu lembahnya 180 derajat dan dia amplitudenya sama dengan 1 ya, artinya nilai maksimum ya, sama dengan 1 dan nilai minimum dari grafiknya adalah min 1 ya. Jadi kita lihat dari opsi adalah yang tepat yang C ya. Ya, satu gunung satu lembah ya, satu periode 180 derajat atau V. Nah, itu untuk soal nomor 22. Kita lanjut ke soal nomor 23 ya. Koordinat kutub titik M berarti ini kartesius ya. Nah, sehingga sini X, ini Y. X nya min 10, Y nya min 10 akar 3. Ditanya jadi kutub, berarti gimana caranya menjadi R, theta gitu ya. M nya R, theta. Oke, R ini rumusnya akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat ya. Jadi R sama dengan min 10 kuadrat 100 tambah min 10 akar 3 dikuadratkan 300. Nah, jadi R nya adalah akar 400. Akar 400 sama dengan 20 ya. Nah, di opsi semua 20 ya. Sebenarnya kita tinggal mencari tetanya aja nih. Nah, mencari theta lewat rumus tan ya. Tan itu kan rumusnya Y per X ya, depan per samping. Tapi kita harus tahu Y nya itu negatif, X nya negatif. Y nya negatif, X nya negatif. Sehingga ya titik M nya ini ada di kuadran ya, ada di kuadran 3 ya, karena X nya negatif, Y negatif. Nah, jadi tan theta sama dengan Y nya min 10 akar 3, X nya min 10. Disederhanakan jadi tan tetanya akar 3. Tan teta hasil akar 3 adalah ya tan 60 ya, tapi karena di kuadran 3 maka tetanya sama dengan 180 tambah 60 atau tetanya 240 derajat. Sehingga disimpulkan titik M nya ada dalam koordinat kutubnya 20,240 derajat ya. Jadi kita pilih opsinya yang C untuk soal nomor 23. Oke, selanjutnya soal terakhir ya. Nah, ini tentang identitas trigonometri. Ya, diinformasikan bahwa tan kuadrat ya, tan kuadrat A dikurang sin kuadrat A ini senilai dengan apa di opsi ya, A, B, C, D, E. Oke. Nah, kalau kita nggak kebayang, kita kembalikan bentuk trigonometri ke dalam bentuk sin dan cos. Nah, di sini ada tan kuadrat. Tan kuadrat itu kan rumus dari sin kuadrat A dibagi cos kuadrat A ya, dikurang sin kuadrat A. Nah, sama-sama ada sin kuadrat ya, atau kita samakan penyebut dulu ya. Kalau kita nggak kebayang, samakan penyebut jadi sin kuadrat A min sin kuadrat A kali cos kuadrat A dibagi cos kuadrat A. Nah, di sini ada yang sama ya, sin kuadrat. Nah, sama-sama ada sin kuadrat. Sin kuadratnya kita keluarkan, maka tersisa di sini dikali 1 min cos kuadrat A ya, dibagi dengan cos kuadrat A. Nah, identitas trigonometri 1 dikurang cos kuadrat adalah sin kuadrat ya, dibagi dengan cos kuadrat A. Nah, seperti ini. Jadi kalau seandainya kita mau
itu kan hasilnya sebenarnya ini akan menjadi ya, sin kuadrat kali sin kuadrat jadi sin pangkat 4. Di sini nggak ada opsi sin pangkat 4. Nah, berarti kita jadikan bentuk ini, langsung kita jadikan perkalian. Sin kuadrat bagi cos kuadrat adalah tan kuadrat A dikali sin kuadrat A. Nah, inilah ya bentuk lain dari tan kuadrat dikurang sin kuadrat adalah tan kuadrat dikali sin kuadrat. Jadi kita pilih opsinya yang C ya, tapi ini kurang tanda sudut A-nya ya. Ya, jadi itu ya pembahasan untuk hari ini.